Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat, dokter, dan mahasiswa kedokteran di seluruh Indonesia. Pada hari ini saya Dr. Ana Ariane, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi, senang sekali menyambut sejawat sekalian untuk bergabung dalam webinar online kita pada hari ini yang bertemakan mengenai Achieving Remission in Manifestation of Psoriatic Arthritis. Sejawat yang kami hormati, sebelumnya topik besarnya pada siang hari ini adalah kita akan membahas mengenai recent update on rheumatic disease. Saya berterima kasih sekali kepada Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia, yaitu PBPAPDI, yang sudah bekerjasama dengan PT Novartis, yang terus menyediakan forum untuk mensupport pendidikan berkelanjutan bagi seluruh tenaga medis di Indonesia.
Siang hari ini para sejawat, kita akan membahas mengenai recent update on rheumatic disease atau perkembangan terbaru dari penyakit rematik. Kita tahu bahwa penyakit rematik memiliki banyak sekali penyebab atau banyak sekali etiologi. Kalau kita kelompokkan, ada beberapa kelompok besar penyebab dari penyakit rematik. Ada yang bersifat degeneratif seperti osteoporosis atau osteoartritis, ada yang bersifat metabolik seperti gout arthritis, ada yang bersifat ada yang didasari oleh suatu proses autoimun yang kita sebut sebagai penyakit rematik autoimun atau autoimmune rheumatic disease. Nah, kelompok autoimmune rheumatic disease ini adalah justru saat ini menjadi kelompok paling besar yang menyumbang pasien-pasien untuk datang ke poliklinik reumatologi, sehingga tentu perkembangan dalam hal tata laksana maupun diagnosis penyakit rematik autoimun perlu kita ikuti. Dan pada siang hari ini senang sekali kita sudah kehadiran pembicara, sudah hadir pembicara kita yang pengalamannya sangat luar biasa di bidang reumatologi, yaitu Dr. Laniati Hamijoyo. Beliau adalah staf dari Divisi Reumatologi Departemen Ilmu Penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, dan beliau juga berpraktek sehari-hari sebagai staf Divisi Reumatologi di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung. Pada siang hari ini, Dr. Lani akan memaparkan materi mengenai Achieving Remission in Manifestation of Psoriatic Arthritis. Bagaimana kita bisa mendapatkan remisi atau tidak aktif dari suatu penyakit proses artritis psoriatik. Baik, tanpa berlama-lama, Dr. Lani, apakah Dr. Lani sudah terhubung dengan kami di Jakarta? Ya. Selamat siang, Dr. Ana. Suara siang. Saya cukup terdengar? Iya, bagus cukup sekali. Jelas ya? Sudah cukup terdengar. Terima kasih kehadirannya Dr. Lani telah bergabung dengan di acara kita siang hari ini. Baik, tanpa berlama-lama saya persilahkan Dr. Lani untuk menyampaikan materinya mengenai Achieving Remission in Manifestation of Psoriatic Arthritis. Silakan Dr. Lani. Baik, terima kasih Dr. Ana. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada PAPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk presentasi, dan juga PT Novartis. Pada siang hari ini topik yang diberikan kepada saya tentang bagaimana kita mencapai remisi pada psoriatic arthritis. Maaf Dr. Ana, cukup jelas ya? Jelas ya? Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi apa sebetulnya psoriatic arthritis dalam praktek sehari-hari? Mungkin sering kita dapat pasien tapi kita kurang tahu ya. Jadi saya kasih contoh, ada pasien seorang laki-laki usia muda datang ke kami, "Dok, saya malu sekali lihat kulit bersisik, ketombe banyak, kuku saya juga seperti orang jamuran gitu ya. Terus kemudian belum lagi saya rasa nyeri ya, nyeri di jari-jari kaki, di jari-jari tangan, kemudian juga pada di plantar fasciitis atau di belakang tumit itu terasa nyeri, belum lagi rasa capek, kemudian kaku." Nah, itu sebetulnya adalah ciri-ciri pasien dengan psoriatic arthritis. Tapi apakah psoriatic arthritis itu, kadang dalam praktek sehari-hari kita berpikir bahwa psoriatic arthritis, kalau ada orang psoriasis ya, kelainan kulit yang bersisik seperti ini, kita sebut psoriasis, kemudian ditambah dengan nyeri pada sendi, pada pemeriksaan rheumatoid faktor negatif, kemudian itu langsung didiagnosa sebagai psoriatic arthritis. Tapi sebetulnya psoriatic arthritis itu apa? Adalah suatu bagian dari kumpulan penyakit yang disebut spondyloarthritis. Mungkin teman-teman sejawat sudah lebih mengenal istilah spondyloarthritis pada penyakit yang disebut ankylosing spondylitis. Itu memang merupakan prototipenya dari penyakit spondyloarthritis. Ini beda sekali dengan lupus dan lain-lain ya, rheumatoid arthritis, ini beda. Jadi kumpulan penyakit spondyloarthritis ini mempunyai suatu ciri tertentu, termasuk penyakit autoimun, tapi ciri khasnya itu mereka mengalami yang disebut synovitis atau enthesitis gitu. Nanti saya akan bahas lebih lanjut. Tapi umumnya pasien-pasien ini mengenai tulang belakang, dan umumnya pemeriksaan HLA B27-nya
positif. Tapi sekali lagi pemeriksaan ini bukan merupakan suatu standar untuk diperiksa pada pasien-pasien dengan kecurigaan spondyloartritis. Soalnya pemeriksaan ini mahal ya, kurang lebih bisa sampai 1,5 juta dan tidak semua pasien akan positif gitu. Kemudian umumnya pasien-pasien ini rheumatoid faktornya negatif. Makanya kadang-kadang kita dapat pasien udah jelas nyeri-nyeri di tangan, terus kemudian diperiksa rheumatoid faktor negatif. Pasien-pasien ini umumnya kita kelompokkan sebagai seronegatif rheumatoid arthritis. Tapi ini adalah satu kumpulan penyakit yang disebut spondyloarthritis. Nah, psoriatic arthritis adalah bagian dari kumpulan penyakit ini. Karena dia merupakan bagian dari penyakit ini, mereka men-share gejala yang kurang lebih sama antara satu dengan lain. Misalnya ada uveitis, ada psoriasis, ada kadang-kadang ada diare kronis, IBD, ada perubahan pada kuku, plantar fasciitis. Jadi penyakit-penyakit ini misalnya kalau lebih banyak kena tulang belakang saja, kita golongkan dia sebagai ankylosing spondylitis. Kalau banyak di kulitnya dengan ciri-ciri khusus, kita golongkan dia sebagai psoriatic arthritis gitu. Nah, apa saja bagian dari psoriatic arthritis? Karena di sini banyak dokter umum juga yang ikut ya, jadi saya berharap bahwa penyakit ini lebih mudah dikenali gitu, sehingga mungkin bisa lebih cepat untuk mendapat penanganan yang tepat. Kalau kita lihat psoriatic arthritis di sini ya, kita bisa lihat bahwa keterlibatan kulit itu kurang lebih 30%. Jadi nggak semua pasien dengan psoriatic arthritis harus ada psoriasisnya gitu ya. Nah, kemudian keterlibatan yang lain adalah contohnya dactylitis. Dactylitis itu apa? Itu kalau bahasa kedokterannya bilang jari sosis gitu, sosis digit ya. Jadi terjadi tendinitis pada seluruh jari, makanya bengkak seluruhnya sini. Itu kurang lebih sekitar 16-48%. Kemudian ada perubahan pada kuku gitu. Makanya kalau pasien datang ke kami di praktek itu ada nyeri sendi, saya selalu tanya, kukunya ada masalah nggak gitu. Jadi diperiksa juga kukunya. Kadang bentuknya seperti orang jamuran, kadang cuma seperti ditusuk pakai peniti gitu ya. Jadi ada perubahan kuku itu sudah merupakan clue bagi kita karena 30% pasien-pasien dengan psoriatic arthritis ini ada perubahan pada kukunya. Kemudian juga keterlibatan tulang belakang dan keterlibatan kulit. Ya, kadang-kadang tidak nampak dengan jelas, jadi kita harus periksa gitu. Tanya dulu, adakah ketombe gitu? Nah, kalau ada ketombe kita coba periksa di garis batas rambut. Sering ada lesi psoriasis seperti bersisik gitu. Kemudian peripheral arthritis, ini tadi juga yang 40% pasien-pasien mengalami peripheral arthritis. Jadi mirip seperti rheumatoid arthritis. Kemudian juga ada enthesitis. Enthesitis itu adalah radang pada enthesite. Enthesite itu origo atau tendon yang melekat pada tulang. Terasa nyeri dan mengganggu sekali ya. Nah, dari penelitian kita bisa lihat bahwa wanita dan pria kurang lebih sama ya. Dan kalau dilihat sini onset usia, kami pernah melakukan pengumpulan data, onset rata-rata sekitar usia 40-an dan paling banyak adalah oligoartritis. Artinya kena pada 2 atau sampai 4 sendi. Tapi ada juga yang poliartritis. Nah, bagaimana kita membedakan dengan rheumatoid arthritis? Kita lihat sini, rheumatoid arthritis paling banyak pada wanita dan umumnya 80% rheumatoid arthritis, rheumatoid faktornya positif. Sementara pada psoriatic arthritis kurang dari 10% yang positif. Kemudian kalau keterlibatan sendi, kalau kita lihat distal intervalang. Distal intervalang kalau dilihat ini yang paling distal ini ya, ini proksimal, ini MCP dan distal intervalang terlibat. Ya, pada RA jarang sekali. RA biasanya wrist joint, MCP dan PIP proksimal. Sementara kalau dia terlibat sampai ke distal, kita harus curiga ini jangan-jangan psoriatic arthritis. Dan umumnya tidak simetris gitu. Kadang-kadang hanya ada di tangan kiri aja sakit terus nah, itu kita harus curiga ini satu psoriatic arthritis. Dan ciri khas lain adalah mereka mengalami enthesitis dan dactylitis tadi ya. Sementara pada RA jarang mengalami itu dan kalau pada psoriatic kita cari mereka keterlibatan kuku dan kulit ya. Nah, pada keterlibatan, kalau keterlibatan kulitnya ada, otomatis kita lebih mudah untuk mendiagnosa. 67% rata-rata mereka sudah terlibat kulit dulu baru mengalami nyeri sendi. Namun ada 15%
yang mengalami nyeri sendi dulu, baru mengalami kelainan kulit. Nah, ini yang kadang-kadang kita sulit untuk membuat diagnosa. Dan bahkan dari penelitian didapatkan bahwa nyeri sendi dapat dialami 10-15 tahun sebelum muncul keluhan kulit. Nah, ini juga membuat tantangan buat kita untuk bisa membuat diagnosa yang tepat. Mereka juga mengalami morning stiffness ya, lebih dari 30 menit di pagi hari, dan umumnya distribusinya asimetrik. Jadi ciri khas dari psoriatic arthritis ini, kalau kita mendapatkan pasien dengan kelainan kulit, ya, kelainan kuku disertai dengan nyeri sendi, maka kita harus curiga jangan-jangan orang ini dengan psoriatic arthritis. Jadi ini cara awal sekali kita untuk deteksi jangan-jangan orang ini punya psoriatic arthritis. Kelainan kulit kukunya bisa seperti ditindik seperti ini. Jadi kayak bekas ditindik gitu, ya. Nah, bagaimana menegakkan diagnosa? Masalahnya itu pada psoriatic arthritis tidak ada suatu pemeriksaan laboratorium yang tipikal khas untuk sebagai marker, karena rata-rata negatif semua, kemudian malah rheumatoid factor juga negatif. Jadi yang clue yang kita bisa periksa adalah tanda-tanda akut fase reaktan seperti laju endap darah, CRP kuantitatif, atau fibrinogen yang meningkat. Namun 50% saja kasus yang meningkat. Nah, karena itu semakin sulit lagi kita untuk membuat diagnosa. Nah, salah satu cara untuk menegakkan diagnosa adalah dengan menggunakan kriteria ini, KASPAR, yaitu kriteria untuk psoriatic arthritis. Bagaimana caranya? Kita cukup mengumpulkan 3 poin dari sini. Jadi tanya pasiennya, apakah ada psoriasis, atau kita periksa, oh ternyata dia punya psoriasis, dapat 2 poin sudah. Kalau keluarganya punya psoriasis atau psoriatic arthritis, dia dapat 1 poin. Jadi dengan 3 poin, pasien dengan nyeri sendi ada 3 poin, maka kita sudah bisa mendiagnosa pasien dengan psoriatic arthritis. Atau kita periksa ada kelainan pada kukunya, atau kelainan pada daktilitis, baik yang sudah riwayat atau yang sekarang ada daktilitis, kemudian ada pemeriksaan rheumatoid factor negatif. Jadi kita bisa kumpulkan ini, atau dengan radiologi kita bisa kumpulkan ini 3 poin, maka sudah bisa mendiagnosa pasien dengan psoriatic arthritis. Kenapa penting kita diagnosa dengan cepat pasien ini? Karena dari penyakit-penyakit autoimun, pasien dengan psoriatic arthritis atau psoriasis ini paling sering terlibat peningkatan risiko terhadap kematian kardiovaskular. Kenapa begitu? Karena ini merupakan suatu inflamasi yang terus-menerus terjadi. Terjadi suatu resisten insulin, terjadi metabolic disease, ya, gangguan pada endothel dysfunction, dan timbullah arteriosklerosis, sehingga meningkatkan risiko terjadi myocard infarct. Nah, kalau kita lihat pasien-pasien dengan psoriatic arthritis ini, kalau diperiksa, sering sekali asam uratnya tinggi. Asam uratnya tinggi bukan karena mereka ada gout, tetapi karena turnover kulit yang sangat tinggi sehingga terjadi peningkatan dari asam uratnya. Mereka juga sering mengalami metabolic syndrome, obes, penyakit diabetes, kemudian ada fatty liver, ya, kardiovaskular, kelebatan ginjal, dan mereka juga men-share bagian dari spondyloarthritis seperti kejadian pada mata, uveitis, atau inflammatory bowel disease. Pasien-pasien ini sering sekali terjadi depresi dan osteoporosis. Karena itu penting sekali kita untuk membuat diagnosa dengan cepat, tepat, dan kemudian memberi penanganan yang baik. Karena ini mempengaruhi sekali terhadap quality of life, ya. Tadi sudah ada comorbidity, kemudian mengganggu produktivitas, dan 40-60% akhirnya tidak dapat bekerja sesuai dengan produktivitasnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk terapi? Tujuan dari pengobatan pada psoriatic arthritis ini adalah kita menurunkan aktivitas penyakitnya. Dengan menekan aktivitas penyakitnya, diharapkan kita bisa menjaga supaya tidak terjadi kerusakan pada struktural, dan juga mencegah terjadi disability, kecacatan. Karena kalau sudah terlalu lama, umumnya kembali lagi sudah sulit gitu, sehingga terjadi kecacatan. Jadi target dari terapi psoriatic arthritis ini adalah untuk mencapai seminimal mungkin disease activity, dan kalau bisa kita mencapai remisi. Remisi itu termasuk remisi pada sendinya, daktilitis, enthesitis, dan juga axial disease-nya. Jadi
pertama edukasi penting sekali, kerjasama dengan rehabilitasi medik, kemudian terapi farmakologi, terapi di kulitnya, ya. Dan kalau sampai sudah terlambat, kita juga harus terapi surgical. Nah, bagaimana caranya kita untuk terapi? Ini adalah algoritma target terapi. Saat ini penyakit-penyakit reumatologi itu sudah membuat suatu target. Jadi kita harus terapi sampai tercapai target. Misalnya contoh pada pasien dengan diabetes, maka kita akan memberikan obat-obat, edukasi, diet, dan lain-lain untuk mencapai kadar gula sekian. Karena dari penelitian bila kadar sekian, outcome-nya akan lebih baik. Begitu pula target untuk tensi misalnya. Kita akan memberikan obat sehingga tensinya tercapai. Nah, diharapkan dengan tercapai tensi harus maintenance sehingga kalau tensi tercapai gitu outcome lebih baik. Begitu pula pada penyakit-penyakit autoimun. Nah, pada psoriatic arthritis maupun spondyloarthritis ini kita harapkan tercapai remisi atau low disease activity dan ini harus dicapai secepat mungkin gitu. Nah, kalau pasien-pasien mengalami prognosis yang jelek, maka kita harus lebih agresif lagi. Apa saja prognosis jelek? Kalau kenanya pada usia muda, ya, kemudian keterlibatan sendinya banyak, keterlibatan kulitnya luas sekali, itu prognosisnya nggak bagus, ya. Kemudian kalau terlibat sendinya banyak, itu juga prognosisnya nggak bagus. Kemudian kalau mereka tidak respon dengan NSAID, itu juga tidak bagus. Nah, ini adalah guideline, saya ada memaparkan 3 macam guideline, kita bisa pilih salah satu yang bisa kita pakai untuk terapi pasien dengan psoriatic arthritis ini. Ini guideline dari American College of Rheumatology tahun 2018, mereka menyatakan bahwa pilih non-farmakologis, kemudian masuk dengan obat-obat farmakologis. Non-farmakologis terutama physical therapy, berhenti merokok, ini penting sekali, turunkan berat badan, ya. Kemudian exercise, kenapa penting? Karena tadi banyak terlibat metabolic disease. Jadi sehingga kita harus memperbaiki seluruh outcome dari pasien tersebut. Kemudian untuk simptomatik bisa pilih NSAID, steroid atau lokal injeksi dari steroid. Steroid ini pemakaiannya pada psoriatic arthritis harus hati-hati ya, karena kadang-kadang dia menginjus psoriasisnya jadi bertambah hebat. Jadi pada keadaan tertentu kita bisa pakai tapi tidak selalu. Kemudian obat-obat oral, contohnya methotrexate, sulfasalazine, cyclosporin ya. Kemudian leflunomide, apremilast, ini apremilast kita belum ada di Indonesia, tapi obat-obat ini bisa merupakan pilihan. Kemudian obat TNF alpha ya, di Indonesia sudah ada etanercept, infliximab, adalimumab, golimumab ya. Ini bisa merupakan pilihan. Kemudian interleukin 12 atau 23 ustekinumab ini juga sudah ada di Indonesia dan interleukin 17 secukinumab. Sementara ixekizumab dan brodalumab belum ada di Indonesia. Kemudian CTL4 abatacept ini juga belum ada di Indonesia dan pilihan lain tofacitinib. Bagaimana memilihnya? Kita sebetulnya disarankan diskusi dengan pasien gitu untuk memilih obat ini. Target terapi tadi harus tercapai. Jadi kalau pemilihannya diserahkan kepada masing-masing physician. Tapi dengan memilih ini mungkin terlalu sulit. Tapi GRAPPA, ini saya ada guideline yang lain, GRAPPA ini khusus untuk psoriatic arthritis. Mereka membuat pedoman yang lebih simple untuk kita sebagai klinisian memilih bagaimana caranya kita menentukan obat mana sih yang tepat untuk pasien kita gitu. Nah, kalau dia terlibat banyak peripheral arthritis, maka kita bisa mulai langsung dengan DMARDS ya. DMARDS itu contohnya methotrexate, sulfasalazine, leflunomide dan lain-lain itu. Kalau tidak respon baru masuk ke biologic gitu. Kalau dia terlibat aksial, maka pilihannya NSAID. Kalau dengan NSAID tidak nolong, maka langsung ke TNF alpha atau interleukin 17 inhibitor. Kalau terlibat enthesitis sama juga NSAID, begitu pula dactylitis ya. Kalau dia tidak respon, maka kita bisa milih dulu DMARD, baru kemudian masuk ke dalam biologic. Kalau terlibat kulit, kadang-kadang kalau kulit saja, maka bisa topikal dulu, terus kemudian kita bisa pilih DMARD, kalau nggak respon baru masuk ke biologic. Tapi kalau terlibat kuku, di sini pilihannya bisa langsung masuk ke biologic, atau bisa pilih dulu DMARD, kalau nggak respon baru masuk ke biologic. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita menentukan.
Tapi ada guideline yang lebih baru, yaitu guideline dari EULAR. Ini yang paling update 2019. Mungkin teman sejawat bisa pakai aja ini di dalam tempat praktek, karena ini lebih praktis dan buat kita lebih mudah. Pertama kita tentukan dulu, dia keterlibatannya apa. Kalau keterlibatannya sendi dan banyak sendi, maka kita pilih langsung DMARD. Ya. Kalau misalnya terlibat hanya satu sendi, maka NSAID dulu. Kalau respon dalam kurang dari 4 minggu, maka boleh lanjut NSAID saja. Kalau dia ada enthesitis atau aksial, maka pilihnya NSAID. Kalau tidak respon dalam 4-12 minggu, maka sudah harus langsung masuk ke biologic agent. Ya, pilihannya gitu. Dan kalau di fase 2 dengan obat DMARD tidak respon dalam 3 bulan, ya kita harus sudah tercapai target itu dalam 6 bulan. Jadi kalau dia respon belum ada kok, belum perbaikan dalam 3 bulan, maka itu dianggap sudah gagal. Dan harus masuk ke dalam fase 3. Nah, fase 3 ini adalah pemilihan biologic agent. Kalau di luar negeri, kalau semua di cover oleh asuransi, maka mereka bisa langsung ikut sini. Dalam 3 bulan tidak respon, langsung masuk ke obat-obat biologic agent ini. Sekarang kita sudah punya pilihan biologic agent, jadi TNF alpha maupun interleukin 12-23 inhibitor atau interleukin 17. Kalau pakai ini belum respon dalam 3 bulan atau tidak tercapai target dalam 6 bulan, maka harus ganti, ya. Ganti, boleh tukar antara satu dengan yang lain. Nah, pada siang hari ini mungkin sedikit waktu saya akan membahas tentang interleukin 17 ya. Interleukin 17 inhibitor ini apa? Kalau kita lihat di sini, ini adalah suatu sitokin. Jadi dia masuk dalam sitokin interleukin 17, keluarga interleukin 17. Dia dari sel-sel adaptif maupun innate ya. Interleukin 17A ini di dalam makrofag dia akan membantu produksi dari inflamasi. Kemudian di dalam sel-sel neutrofil juga dia merangsang inflamasi bersama dengan interleukin maupun TNF alpha yang lain. Kemudian di dalam sel keratinosit maupun endotelial cell itu juga sama, merangsang inflamasi, kemudian begitu pula di tulang, dia merangsang dari osteoklas sehingga terjadi suatu erosi. Nah, interleukin 17 ini dalam penelitian mereka mendapatkan ternyata banyak pada pasien-pasien dengan psoriasis, psoriatic arthritis, spondyloarthritis maupun RA gitu. Dan didapatkan bahwa di dalam sirkulasi di dalam darah ditemukan cukup tinggi sitokin ini. Sehingga dari penelitian mereka membuat suatu inhibitor, jadi penghambat dari interleukin 17 ini yang disebut secukinumab. Jadi suatu inhibitor dari interleukin 17A ini. Dia merupakan suatu fully human monoclonal antibody ya. Dan dari secukinumab ini dari penelitian dia bisa menghambat interleukin 17 ini sehingga dapat menghambat inflamasi-inflamasi dari mediated inflamasi ini, sehingga diharapkan dengan inflamasi yang berkurang ini maka dapat direduce dari inflamasi yang terjadi pada pasien-pasien dengan spondyloarthritis maupun psoriatic arthritis. Studi pada psoriatic arthritis kita sebut future study, sudah ada beberapa publikasi-publikasi tentang studi ini, mulai dari yang 1 tahun, 2 tahun, dan sekarang sudah 5 tahun. Dari studi ini didapatkan bahwa penggunaan obat secukinumab ini dengan dosis 75, 150 maupun 300 didapatkan pada dosis 150 maupun 300 ini dapat membantu menurunkan inflamasi yang terjadi diukur dengan ACR20 respon dan responnya termasuk cukup baik gitu ya, dan diikuti selama 2 tahun dan didapatkan mereka yang menggunakan dosis 150 mg dan dosis 300 mg hasilnya mencapai ACR20 sampai 64-69% dan ini termasuk yang baik gitu dibandingkan dengan obat-obat yang lain. Nah, kalau kita menggunakan obat baru, kita selalu bertanya apa sih efek sampingnya. Efek samping yang paling banyak ditemukan pada obat ini adalah terutama nasofaringitis atau upper respiratory infection gitu. Itu yang paling sering dan rata-rata pada obat-obat biologic agent ini terutama merupakan side effect yang paling sering dialami mereka yang menggunakan biologic agent. Nah, bagaimana dengan penggunaan jangka panjang? Ini adalah paper yang baru publish 2020 ini
mengenai penelitian jangka panjang yang dilakukan sampai 5 tahun. Dan ternyata didapatkan ACR 20-nya bisa mencapai sampai 67 sampai 77%. Ya, begitu pula yang ACR 40 bisa mencapai 50%. Artinya apa? Artinya bisa menurunkan tadi gejala-gejala tadi, nyeri sendi dan lain-lain itu sampai 40%. Dan kalau kita lihat dari penelitian jangka panjang ini, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan sampai tahun kelima, kita lihat bahwa dari ACR 20, 50 maupun 70 ini termasuk yang cukup baik dalam obat-obat biologic agent sampai bisa mencapai sampai 70%. Begitu pula resolusi pada daktilitis bisa sampai 93%, terutama mereka yang bengkak di salah satu jarinya atau bengkak daktilitis sosis digit tadi, entesitis juga bisa berkurang sampai 78%, dan itu termasuk target terapi yang diharapkan. Nah, bagaimana efek samping untuk jangka panjang 5 tahun ini dapat dilihat di sini, terutama memang ada efek-efek samping yang dilaporkan terutama upper respiratory infection dan nasopharynx. Begitu pula infeksi-infeksi yang lain, tetapi kecil sekali, hanya 0, sekian persen gitu. Ya, nah obat ini juga dapat menghambat kerusakan struktur. Dari penelitian didapatkan bahwa 80% tidak terjadi suatu kerusakan struktur pada pasien dengan psoriatic arthritis selama 2 tahun penggunaan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa dokter boleh memilih obat mana yang digunakan kepada pasien, tapi kembali pasien akan bertanya kepada kita, obat mana yang lebih baik, pilih yang mana gitu. Kadang-kadang kita sulit untuk menentukan pilih yang mana. Nah, para ahli membuat suatu head-to-head study, artinya mereka membandingkan pada pasien ini dan ini mana lebih baik diikuti selama 1 tahun gitu. Menggunakan secukinumab yang 300 mg dan juga adalimumab sebagai pembandingnya. Jadi diikuti selama 1 tahun. Ini melibatkan 168 site di seluruh 26 negara ya, melibatkan sampai 850 pasien, dibuat 2 arm, satu sisi dapat secukinumab yang diberikan, dosis diberikan 300 mg di injeksi per minggu selama 5 kali ya, dari minggu ke-0 sampai selesai 4 minggu, selanjutnya per bulan ya selama 1 tahun. Dibandingkan dengan adalimumab yang dipakai tiap 2 minggu selama 1 tahun. Jadi outcome-nya mau dilihat bagaimana entesitisnya, nyerinya, masalah kulitnya. Nah, dapat dilihat di sini ternyata penggunaan secukinumab ini tidak lebih jelek dari adalimumab, dan di atas rata-rata walaupun tidak signifikan, tapi sama baiknya dengan adalimumab dalam hal ACR, dalam mengurangi rasa nyeri. Tetapi kalau untuk kulit ternyata dia lebih baik. Penggunaan pada secukinumab ini lebih baik dibandingkan dengan adalimumab, baik pada PASI 90 maupun PASI 100. Jadi kalau dilihat di sini, bila digabungkan ACR 50 dan PASI ini ternyata didapatkan secukinumab ini lebih baik. Dan secara garis besar, secara umumnya, profile safety-nya itu lebih baik gitu dibandingkan dengan adalimumab dalam hal misalnya injection site. Di sini adalimumab lebih besar, hypersensitivity itu juga secukinumabnya lebih baik. Sementara pada serious infection maupun yang lain sama. Nah, kalau untuk hal sustain-nya ternyata lebih banyak yang drop out pada yang adalimumab group. Dan kalau dilihat di sini dari sisi kulitnya, kelainan psoriasisnya, ternyata mereka yang menggunakan secukinumab ini bisa mencapai PASI 90 lebih banyak maupun yang PASI 100. Artinya kulitnya sampai bersih untuk dalam 1 tahun itu ternyata lebih banyak tercapai pada yang menggunakan secukinumab. Nah, sehingga dari penelitian ini para ahli mengambil kesimpulan, kalau pasien terlibat entesitis, daktilitis, maupun keterlibatan kulit dan kuku, bisa memilih interleukin 17 lebih dulu. Tapi kalau terlibatnya mata ataupun IBD, IBD itu inflammatory bowel disease, maka bisa pilih TNF alpha lebih, pilihannya lebih utama TNF alpha. Jadi kesimpulan dari presentasi saya pada siang hari ini, psoriatic arthritis itu merupakan suatu sistemik inflamasi, suatu bentuk autoimmune disease, dan kita harus kenal lebih dini, lebih cepat sehingga dapat penanganan yang baik ya.
kalau kita bisa menangani dengan cepat sehingga outcome-nya juga lebih cepat, kita bisa menggunakan Kaspar kriteria yang sangat mudah, cukup kumpulin 3 poin tadi untuk mendiagnosa pasien dengan psoriatic arthritis, dan sekarang sudah ada obat baru, secukinumab ini, yang dapat memberikan hasil yang baik, bertahan sampai 5 tahun masih tetap baik, ya, dan responnya terutama lebih baik pada kulit, sendi, daktilitis maupun artritis, dan juga pada kelainan kulit psoriasisnya. Dan secara keamanan dia cukup baik dan tolerable, ya. Penting kita untuk tahu ini karena tadi kalau kita bisa terapi dengan baik, outcome-nya lebih baik. Dan hal yang penting lagi bahwa obat ini sudah masuk ke BPJS saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih Dr. Lani atas pemaparan materi yang sangat lengkap dan komprehensif. Para sejawat sekalian, terima kasih telah menyimak. Sebagai info untuk Dr. Lani juga yang berada jauh di Bandung, pendaftar untuk acara hari ini sudah mencapai 2.500 orang, Dr. Lani. Dan yang mengikuti kita di acara siang hari ini, saat ini online 1.600 sejawat dokter. Wow. Jadi terima kasih sekali lagi atas antusiasmenya para sejawat sekalian, dan mohon standby, stay tune sampai akhir acara karena kita akan masuk di sesi yang sangat menarik, yaitu tanya jawab ya Dr. Lani ya. Dan untuk mendapatkan sertifikat SKP tentu sejawat harus berada di forum ini minimal 50% kehadiran. Jadi kalau acara kita berlangsung 1 jam, jadi minimal setengah jam sejawat baru bisa mendapatkan sertifikat begitu. Baik. Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan, Dr. Lani. Saya minta izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Jadi pertama dari Dr. Muhammad Abrar Azhar. Ini mungkin memang karena banyak yang menyimak adalah mungkin sejawat dari GP ya dok. Jadi ada pertanyaan dalam hal diagnosis. Tadi kan sebetulnya Dr. Lani sudah menyampaikan kriteria Kaspar untuk memandu penegakan diagnosis. Nah, beliau menanyakan sebetulnya ada nggak sih dok gold standarnya untuk diagnosis psoriatic arthritis, dan sebesar apakah kriteria Kaspar tadi bisa memandu kita dalam menegakkan diagnosis psoriatic arthritis? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang tadi sudah saya sampaikan ya, agak sulit memang untuk mendiagnosa ini. Tapi kita harus sudah punya suatu kewaspadaan atau kecurigaan kalau ada pasien dengan nyeri sendi, dikasih NSAID kok tidak baik-baik. Nah, kita harus curiga dan kita coba cari apakah ada psoriatic arthritis ini. Tadi kita pakai kriteria Kaspar ini. Sebetulnya tadi kalau dia punya psoriasis kemudian ada nyeri sendi itu sudah sangat membantu. Tapi kita perlu 3 poin ini untuk membuat diagnosis. Cari dulu apakah ada psoriasis di kulitnya. Psoriasis di kulit itu udah termasuk mungkin harus cari di tempat-tempat tersembunyi, terutama di siku ya, kemudian di bawah garis rambut ya, atau di batas garis rambut di kepala, itu harus coba dicari gitu. Karena kadang-kadang pasien merasa cuman ketombean dok, tapi dia nggak merasa bahwa ini satu psoriasis gitu. Kadang-kadang saya juga konsul ke dokter kulit untuk mastiin ini psoriasis bukan. Nah kalau ada clue itu akan jauh membantu. Tapi kalau nggak ada itu, kita bisa coba periksa rheumatoid faktor negatif, pasien dengan nyeri sendi tapi nyeri terus-terusan itu rheumatoid faktor negatif, terus kemudian kita cari ada nggak daktilitis atau entesitis, itu juga sudah sangat nolong gitu. Baik, karena tidak semua pasien dengan psoriatic arthritis datang dengan psoriasis yang full blown ya betul. Kadang-kadang psoriasisnya hanya kecil gitu ya, ya betul. Manifestasi radang sendi atau arthritisnya yang lebih jelas. Baik. Ya. Nah ini dok, terkait masih dalam hal diagnosis, ini dari Dr. Melani Kawilarang. Selamat siang dok, beliau menanyakan mengenai jika pasien awalnya hanya menunjukkan gejala kulit dan kuku saja dok, apakah ada tata laksana yang kita berikan dengan tujuan untuk mencegah supaya tidak terjadi arthritis di kemudian hari, gitu dong? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Biasanya kalau hanya kulit dan kuku, kita akan kerjasama dengan dokter kulit terutama ya, dan mereka akan menilai. Kalau hanya sedikit, biasanya topikal saja. Jadi tidak kita harus memberikan DMARD untuk mencegah, tidak, karena DMARD itu tidak difungsikan untuk suatu pencegahan. Jadi kalau cuma terlibat minimal ya, kita biasanya pertimbangkan untuk topikal.
Tapi kalau sudah terlibat kuku dan ada manifestasi inflamasi yang jelas, nah mungkin kita harus pertimbangkan untuk memberikan terapi tadi yang pilihan kalau di Kaspar itu kita bisa tawarkan dengan penggunaan DMARD. Tapi kalau hanya di kulit saja itu kadang-kadang masih boleh topikal kalau tidak luas gitu. Baik, baik. Ya, kita tahu bahwa ini ya dok ya, adanya lesi pada kulit juga menjadi satu faktor prognosis ya dok ya, Ya terhadap betul. perkembangan menjadi psoriatic arthritis di kemudian hari ya dok ya. Ya betul. Betul. Jadi mungkin kalau ketemu pasien psoriasis ya yang kukunya mulus sama yang kukunya sudah ada kelainan, mungkin perlu hati-hati di kelompok yang sudah ada kelainan ya dok ya. Ya betul. Konsen terhadap kemungkinan perkembangan menjadi psoriatic arthritis. Ya, jadi kalau mereka ada psoriasis mungkin ya kita edukasi mereka, kasih tahu gitu. Bila nanti suatu saat ada nyeri atau apa, kadang-kadang rasa nyeri hilang gitu yang mereka pikir hanya karena pakai sepatu yang kurang baik, ternyata ada plantar fasciitis. Itu sudah merupakan clue dari enthesitis gitu. Iya. Nah, ini dok terkait tadi dok, masalah enthesitis nih dok. Mungkin teman-teman sejawat enthesitis itu yang perlu kita nilai di mana saja sih dok, yang biasanya memberikan nilai diagnostik untuk kelompok spondyloartritis dok? Ya, betul. Untuk tempat lokasi dari enthesitis itu sebetulnya banyak ya. Tapi yang kalau kita masuk dalam satu penelitian, mereka membuat suatu kriteria untuk tempat enthesitis, itu ada namanya kriteria Leeds. Contohnya untuk enthesitis, mereka cukup ambil yang di siku ya. Terutama kalau kita suka bilang tennis elbow gitu ya. Nah, terus kemudian ambil juga di tadi di tumit, bagian tumit belakang, heel Achilles itu juga tempatnya, atau di daerah lutut gitu. Tapi ada beberapa mungkin kalau tadi saya ada, kalau boleh saya tunjukkan Dokter Ana untuk mungkin teman-teman bisa apa namanya, maaf ya tadi di slide. Jadi bisa teman-teman lebih awal untuk menentukan di mana saja tempat-tempat enthesitis yang kita perlu curiga. Iya. Mungkin sebentar. Apakah slide saya kelihatan belum ya? Belum dok. Oh belum ya, maaf. Di share ya. Oh sorry. Ya, apakah kelihatan slide-nya? Sudah kelihatan dok. Ya. Ya. Ini sebetulnya deteksi dini kita untuk menentukan di mana saja tempat-tempat yang kita harus curiga ada enthesitis gitu ya. Jadi di bawah leher, kemudian di bahu ya, kemudian di dada, di daerah siku ya. Kadang-kadang saking banyaknya bingung gitu, sehingga kita bisa menentukan kalau daerah di situ mirip seperti tender point pada fibromialgia, tapi jelas di sana ada tanda radang gitu. Jadi kalau dipegang hangat, terus sedikit bengkak, kalau ditekan sakit sekali ya. Itu pada lutut, terus kemudian pada tadi Achilles, kemudian pada jari kaki itu bisa. Tapi cukup banyak sehingga kadang-kadang membingungkan yang mana sih enthesitis. Tapi yang perlu kita ketahui adalah tadi tempat di mana dia terasa nyeri ya. Mungkin itu yang bisa saya tunggu sebentar. Bagaimana saya keluar dari sini? Oke. Itu ya Dokter Lani ya. Selain memperhatikan masalah kuku, lesi kulit, kemudian ada tidaknya sendi yang bengkak, ada juga titik-titik di luar sendi yang merupakan lokasi entesis tadi yang perlu kita nilai ya dok ya. Apakah ada nyeri? Betul. Ya. Paling sering tadi plantar fasciitis, kemudian tennis elbow atau golfer elbow ya sejawat. Tapi tentu tadi Dokter Ani sudah menyampaikan ada perbedaannya dengan fibromialgia. Kalau pada fibromialgia kita tidak mendapatkan gambaran radang, mungkin marker inflamasinya juga normal ya Dokter Lani ya. Ya betul. Tapi kalau pada kelompok yang psoriatic arthritis juga sejawat bisa mendapatkan peningkatan marker-marker inflamasi seperti LED atau CRP. Itu yang perlu diperhatikan. Baik. Nah ini ada pertanyaan lagi dok, untuk dari Dr. Winarko Lumintuharjo, izin bertanya dok, sebaiknya berapa lama kita memberikan terapi pada psoriatic arthritis untuk masing-masing step misalnya fase pertama yang dengan NSAID, lalu kemudian dengan DMARD, lalu kemudian akhirnya diputuskan dengan biologic agent. Ya, terima kasih atas pertanyaan Dr. Winarko dari Malang ya. Oke, jadi kita tadi sudah saya sampaikan di guideline di EULAR 2019 yang baru, kita boleh lihat ya,
Kalau yang pertama hanya sedikit sendi yang kena, cuman kurang dari 4 sendi ya, itu kita masih boleh milih pakai NSAID. Tapi targetnya tuh kurang dari 4 minggu. Jadi jangan lama-lama pakai kok nggak respon. Biasanya dalam 2 minggu kita boleh kalau nggak respon ganti NSAID yang lain gitu. Nah kalau dalam 4 minggu nggak respon kita sudah harus pindah ke step kedua gitu. Rata-rata sih kalau pakai di Mart rata-rata kita harus lihat sudah ada perbaikan dalam waktu 3 bulan. Ya kadang-kadang di Mart kan kita mulai dengan dosis kecil, kita naikin gitu kan. Nah, dalam 3 bulan kita sudah lihat harus perbaikan dan dalam 6 bulan kita sudah harus tercapai target. Kita kalau di penelitian sebetulnya mereka membuat suatu kriteria target harus tercapai ini banyak sekali. Tapi prinsip dalam praktikal kita bisa lihat bahwa radangnya sudah hilang, orangnya sudah aktivitas baik, tanda-tanda dari lab darah, laju endap darah maupun CRP kuantitatif sudah normal, itu sudah tanda yang baik gitu. Jadi kita harus tercapai target itu dalam waktu 6 bulan. Kalau tidak tercapai, kita harus naik step kedua gitu. Step berikutnya gitu. Ya dok. Jadi tadi udah disampaikan dokter ya dok, 3 bulan ada perbaikan, 6 bulan harus remisi tercapai ya dok ya kan? Remisi atau low disease activity lah. Baik. Dok terkait NSAID dari Dr. Hairul Saleh Pulungan, salah satu terapinya kan tadi NSAID ya dok. Ada NSAID tertentu nggak yang dianjurkan dok? Dan boleh nggak kalau nggak pakai NSAID, pakainya steroid dok pada fase awal? Terima kasih atas pertanyaannya. NSAID-nya sebetulnya nggak ada harus yang mana tidak ya. Tapi bedanya masing-masing orang respon beda-beda dengan NSAID. Jadi si A mungkin dia lebih bagus pakai NSAID yang ini, si B dia lebih bagus pakai NSAID yang ini. Kadang-kadang dalam praktek gitu ya, 2 minggu kemudian saya follow up, dok saya nggak respon pada NSAID-nya ini yang mahal dok gitu. Tapi kasih NSAID yang lain itu ternyata dia responnya lebih baik gitu. Jadi masing-masing orang beda. Jadi kita bisa lihat dalam 2 minggu kalau dia belum tercapai yang ini, kita boleh ganti NSAID yang mana aja. Jadi nggak harus NSAID tertentu. Kemudian apakah boleh pakai steroid? Kadang-kadang sebetulnya steroid itu kita kasih dalam bentuk injeksi, itu sebetulnya merupakan pilihan. Jadi kalau sendinya satu saja yang terlibat, misalnya di lutut, kita mau kasih situ aspirasi dulu karena bengkak, terus kita kasih steroid intraartikular, nah itu pilihan. Tapi kadang-kadang pada keadaan tertentu, pasien-pasien ini misalnya dengan NSAID nggak bisa, terus ya itu tadi nggak mampu untuk biologik, kadang-kadang mereka pakai steroid dosis tinggi dan itu respon gitu. Tapi sebetulnya kita harus hati-hati sekali karena kalau dia ada psoriasis, dia pakai steroid, kadang-kadang psoriasisnya yang jadi full blown gitu. Psoriatic arthritisnya mungkin agak membaik, tapi psoriasisnya yang jadi heboh. Jadi harus pemantauan ketat. Tapi sebetulnya tidak begitu dianjurkan untuk menggunakan systemic steroid gitu. Ya dok, baik. Tidak dianjurkan untuk menggunakan sistemik steroid pada fase awal. Tidak terlalu dianjurkan. Boleh diberikan untuk intraarticular injection ya dok ya? Sebaiknya gitu. Baik dok, ini ada pengobatan. Tadi kan kita lihat ada fase-fase di mana kita mulai menggunakan NSAID dulu, kemudian di Mart yang sintesis atau yang konvensional, baru kemudian ada juga di Mart pilihan di Mart biologik, anti TNF atau anti interleukin 17 dan lain-lain. Nah ini ada pertanyaan bagus sekali dari Dr. Fuad Hamdun. Apakah pemberian biologic agent yang sedari awal akan memberikan kelebihan berupa mencegah progresivitas dari penyakit psoriatic arthritis itu sendiri dok dibandingkan dengan DMARD saja dok? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya betul sekali, sebetulnya kalau bisa mendapatkan mendapatkan biologik dari awal itu akan jauh lebih baik gitu. Cuman kita harus mempertimbangkan banyak hal ya. Pertama harganya mahal, tapi kalau misalnya biaya nggak jadi masalah, nah kita pertimbangkan apa istilahnya benefit dan risknya gitu. Kalau pasiennya lesinya hanya sedikit, kecil, mungkin dengan obat ini pun sudah yang ringan pun sudah nolong, kita nggak perlu sampai heboh sekali gitu. Tapi kalau dia dari awal poor prognosis, dari awal keterlibatan kulitnya banyak, keterlibatan sendinya banyak, dari awal kita sudah bisa masuk biologic agent gitu. Itu sudah bisa seperti tadi di guideline ACR itu dari awal sekali, bahkan belum mendapat DMARD pun kita sudah boleh masuk biologic agent. Iya. Kalau kita lihat justru perkembangannya ya memang sekarang apa ya dok, untuk yang memiliki faktor prognostik buruk malah justru lebih banyak trennya menggunakan biologic agent ya dok. Ya, kita harus lebih agresif gitulah pokoknya. Iya.
Baik, Dokter Lani ada pertanyaan lagi nih dok. Ini terkait penggunaan anti interleukin 17, misalnya secukinumab yang sudah ada di Indonesia dan sudah di cover untuk BPJS. Tapi untuk cover BPJS ini hanya ada di rumah sakit tipe A ya, Dokter Lani Iya ya. betul. Harus kolaborasi dengan sejawat dari bagian kulit untuk pemberiannya. Nah ini dok pertanyaan terkait anti interleukin 17 atau secukinumab. Karena kerja dari secukinumab ini mengikat interleukin 17 yang berada di plasma, tapi tidak menghambat produksinya secara langsung, apakah ada modalitas terapi lain yang kita bisa gunakan untuk menghambat produksi interleukin 17-nya? Artinya apakah penggunaan anti interleukin 17 seperti secukinumab ini harus sendirian monoterapi atau sebaiknya dikombinasi dok dengan yang lain? Ya, dari penelitian yang ada, umumnya mereka melakukan dengan monoterapi. Tapi kalau responnya belum terlalu baik, kadang-kadang mereka kombinasi. Tapi kalau kita lihat dari penelitian yang tadi, penelitian exit tadi ya, penelitian yang baru saja dipublish yang dilakukan dalam 1 tahun terakhir ini, mereka melakukan monoterapi tanpa kombinasi dengan obat lain. Jadi secukinumab 300 mg tanpa kombinasi dengan methotrexate. Methotrexate-nya di wash out dulu di awal sekali. Dan hasilnya ternyata cukup baik gitu. Jadi tanpa harus dikombinasi dengan methotrexate gitu. Sementara kalau penggunaan TNF-alpha itu kalau pada RA, pada ini psoriatik kadang-kadang dia jauh lebih baik kalau dikombinasi gitu. Sehingga kadang-kadang pasien masih harus tetap minum methotrexate gitu. Baik. Iya. Dokter Lani, ini ada pertanyaan dari beberapa sejawat terkait penggunaan pengobatan pada fase pertama dan fase kedua. Dalam hal ini NSAIDs dan DMARD konvensional. Berdasarkan pengalaman dari Dokter Lani, efek samping apa yang sering Dokter Lani hadapi dalam pengobatan dengan DMARD konvensional ini, dok? DMARD yang konvensional. Jadi contohnya methotrexate seperti itu ya. Ya, kalau pada methotrexate efek samping yang paling sering pasien keluhkan itu sering mual. Apalagi kalau dosisnya kita sudah mulai naikkan, mereka sering merasa mual. Nah, biasanya efek mual itu kita coba atasi dengan pemberian folic acid ya. Kemudian side effect lain itu rambut rontok ya, sariawan gitu, ataupun gangguan di fungsi hati. Jadi sebagai klinisi kita harus selalu pantau itu, monitor ketat untuk efek samping itu. Sementara di DMARD yang lain seperti sulfasalasin itu juga efek sampingnya mual terutama ya, leflunomide itu juga sama, gangguan di liver atau efek samping mual. Jadi kita harus pantau itu. Baik NSAID maupun DMARD konvensional ternyata banyak sekali efek sampingnya ke saluran cerna ya dok ya. Iya betul ya. Dan hepatotoksik itu yang perlu diperhatikan para sejawat sekalian. Nah ini dok ada pertanyaan menarik lagi dari Dr. Muhammad Nadim. Selamat siang dok, presentasinya bagus sekali dan menarik sekali. Terima kasih Dr. Nadim. Izin bertanya, kriteria penilaian aktivitas penyakit apa yang umumnya digunakan? Dan setiap berapa lama sekali digunakan, serta bagaimana cara menggunakannya? Wah, ini pertanyaannya detail dok. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya ada beberapa macam cara untuk menghitung aktivitas penyakit pada psoriatic arthritis ini ya. Mungkin Dr. Nadim bisa klik di itu ya, Reuma Helper, itu kita ada yang bagaimana menilai aktivitas penyakit baik lupus, RA dan lain-lain. Nah, salah satunya itu ada untuk ini. Kita namakan ada MDA, itu yang umumnya kita coba menggunakan. Jadi dia menilai berapa sendi yang kena, adakah dactylitis, adakah enthesitis, seperti itu. Jadi kita nilai gitu. Kemudian nanti pasien boleh memberi scoring sekarang berapa global assessment-nya dia gitu. Sehingga nanti kita masukkan dalam situ untuk mendapat skornya. Berapa lama sekali kita pakai, sebetulnya harus setiap kali pasien kontrol kita hitung gitu. Cuman ya itulah, kalau sudah pasien banyak, hitung-hitung satu-satu gitu. Kadang-kadang kita masukin aja dalam scoring itu, terus nanti keluar angkanya cepet-cepet ngisi gitu. Tapi kalau dalam praktis sehari-hari, biasanya kita tanya pasien baik atau tidak, terus kemudian itu tadi, tercapai target, tidak ada nyeri sama sekali, nah itu yang kita harapkan gitu. Iya, baik.
Ya, saya rasa cukup jelas tadi jawaban Dr. Lani. Berikutnya dok, terkait penggunaan anti interleukin 17 lagi nih dok. Ternyata banyak juga yang tertarik ya dok. Bagaimana sih dok cara pemberian secukinumab gitu, dan berapa lama dan berapa harganya? Ini detail sekali ya. Penggunaannya. Pengalaman Dr. Lani deh, pengalaman Dr. Lani mungkin ya dengan penggunaan secukinumab juga dok. Ya, terima kasih. Penggunaannya bagaimana caranya? Jadi sebetulnya gini, secukinumab ini dia kalau di luar mungkin dikenal dengan nama Cosentyx ya, nama dagangnya kalau di Indonesia Fraiseron gitu ya. Enggak, saya nggak promosi, cuma ngasih tahu aja. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya itu kalau umumnya pada pasien dengan ankylosing spondylitis atau pasien dengan psoriatic arthritis, kita masih bisa pilih dosis 150 mg. Tapi kalau dia ada psoriasis yang cukup luas, maka kita pilih dosis 300 mg. Lebih tinggi ya dok ya? Satu filenya itu 150 mg, jadi mungkin 2 file. Kalau dia terlibat cukup tinggi, atau ankylosing yang hebat sekali, kita boleh pilih 300 mg. Nah, cara pemberiannya itu minggu ke-0, minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Jadi 5 kali suntik secara subkutan. Kita berikan per minggu dulu, jadi loading dose gitu. Nah, setelah loading selesai, nah terus baru kita kasih per bulan. Gitu. Baik. Kapan ya itu sampai dia tercapai remisi. Biasanya sih kalau obat-obat biologik tercapai remisi, kita pertahankan 1 tahun baru kita turunkan gitu. Baik. Ya, kelihatannya memberikannya mudah ya dok para sejawat sekalian, tapi tentu tidak bisa diberikan oleh semua dokter ya Dokter Lani ya. Jadi ini perlu keahlian khusus terkait juga pemantauannya. Jadi saran kami tentu kalau ada sejawat konsultan reumatologi di area sekitar dokter, tentu sebaiknya berkolaborasi dengan konsultan reumatologi dalam hal pemberian biologic agent. Karena sebelum pemberian itu ada beberapa screening yang harus kita lakukan ya Dokter Lani ya. Dan setelah pemberian juga ada banyak sekali pemantauan terkait beberapa resiko, termasuk resiko infeksi yang mungkin muncul di setelahnya. Baik, berikutnya masih ada pertanyaan Dokter Lani. Kita masih punya waktu. Saat ini yang menyimak sudah hampir 1.700. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini terkait ini dok, peran dokter umum. Jadi sejauh apa sih peran GP dalam penanganan psoriatic arthritis? Nah, terus ada sekalian pertanyaan nih dok. Kalau ada pasien datang dengan keluhan nyeri sendi, sakit sendi jari, disertai dengan kelainan bentuk sendi, pemeriksaan apa saja yang minimal dilakukan untuk menegakkan diagnosis di level PPK 1 begitu dok? Iya, terima kasih atas pertanyaannya, penting sekali memang pertanyaan ini ya. Jadi kita berharap pasien-pasien itu dapat dikenal lebih dini, mendapat ditegakkan diagnosanya lebih cepat ya, sehingga kalau penanganannya lebih cepat dia tidak akan meninggalkan suatu kecacatan atau suatu bentuk yang sudah miring-miring gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, anamnesis, pemeriksaan fisik yang baik, terus kemudian coba masukkan ke dalam kriteria tadi. Jadi ada pasien misalnya wanita usia muda datang dengan nyeri di tangan gitu ya, kita sudah coba, oh kira-kira ini ke arah mana, simetris atau tidak gitu, sehingga kita coba masukkan ke dalam kriteria, oh cocoknya ke kriteria ini gitu. Contohnya tadi kalau dia dengan nyeri sendi, nyerinya kena di MCP, di PIP, simetris, kita lebih curiga ke RA. Jadi kita masukkan ke RA, kita periksa laju endap darah, CRP, rheumatoid factor gitu. Tapi kalau kenanya justru tadi daktilitis, kenanya MCP, PIP, DIP, dan terutama DIP-nya kena. Nah kita curiga orang ini jangan-jangan psoriatic arthritis. Kita coba pakai kriteria Kaspar tadi. Nah tadi kita boleh periksa juga laju endap darah, CRP kuantitatif, umumnya meningkat, tapi hati-hati 50% itu tidak meningkat, sehingga kadang-kadang kita jadi bingung. Tapi perhatikan kalau ada tanda-tanda inflamasi, tidak ada trauma, tidak jelas ada infeksi, nah kita harus selalu curiga. Nah kalau sudah sampai sejauh itu tadi, laju endap darah meningkat, kita udah curiga ini ada inflamasi gitu.
boleh kirim dulu ke PPK 2, biasanya ditegakkan lebih lanjut diagnosanya, kalau tepat, nah boleh di start obatnya di PPK 2 gitu. Kalau sampai nggak bisa juga, baru ke PPK 3. Itu penting sekali yang harus diperhatikan gitu. Jadi sebagai teman sejawat GP, lebih baik, lebih cepatlah mendiagnosa. Dengan hari ini mungkin kita belajar tentang psoriatic arthritis, juga salah satu pembanding. Kadang-kadang yang diingat hanya rheumatoid arthritis gitu, padahal penyakit ini kalau di masyarakat saat ini sebetulnya makin hari makin banyak gitu. Saya belum tahu karena apa, tapi makin banyak dalam praktek sehari-hari yang bisa kita temui gitu. Betul, iya dok. Betul sekali ya Dokter Lani ya. Fenomena peningkatan jumlah pasien dengan penyakit rematik autoimun terjadi di mana-mana ya dok ya. Iya, cukup banyak betul. Saya rasa di Bandung juga seperti itu ya dok ya. Iya betul. Hampir 60% dari porsi pasien-pasien di poliklinik reumatologi adalah penyakit rematik autoimun seperti SLE, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, dan Sjogren. Jadi mitos yang dikatakan bahwa penyakit rematik itu penyakit orang tua ya sudah hampir terpatahkan ya dok saat ini, karena justru banyak yang muda-muda yang datang ke poliklinik reumatologi. Iya betul. Ini kita masih punya waktu 2 menit lagi dok, mungkin satu pertanyaan lagi masih boleh Dokter Lani? Boleh. Baik, terkait efek samping dengan penggunaan anti interleukin 17 dok, dikatakan bahwa efek samping infeksi saluran kemih itu tinggi. Nah, bagaimana penanganannya dan apakah selama pengalaman Dokter Lani memberikan anti interleukin 17, efek samping ini cukup sering dijumpai dok? Mungkin yang paling banyak itu mereka rasa faringitis, bukan infeksi saluran kencing, tapi infeksi di saluran napas atas gitu, URTI. Iya, itu yang paling sering dialami. Mungkin karena daya tahan tubuh lebih turun, jadi lebih dalam pergaulan sehari-hari, kalau ada yang batuk pilek itu mereka lebih mudah kena. Cuman untungnya yang secukinumab ini juga ya, dia kalau dibandingkan dengan TNF alpha, risiko untuk kena tuberkulosis itu lebih kecil. Karena itu kalau screening TNF alpha itu, kalau kita sebelum memberikan obat-obat TNF alpha, kita harus hati-hati sekali terhadap tuberkulosis. Bahkan kalau mereka pernah igranya positif, harus dapat obat dulu pencegahan kayak gitu. Sementara kalau secukinumab dia tidak lewat jalur TNF, sehingga untuk risiko tuberkulosisnya lebih kecil gitu. Baik, terima kasih Dokter Lani untuk pemaparan materinya yang luar biasa lengkap, kemudian tanya jawabnya juga luar biasa lengkap sekali dan memberikan banyak sekali informasi tentang untuk kita. Sejawat sekalian, Mas 1652 yang menyimak sampai akhir acara, terima kasih atas atensinya. Sekali lagi, psoriatic arthritis adalah salah satu dari sekian banyak penyakit rematik autoimun, dan bergantung pada di mana lokasi sejawat berada, maka pengenalan dini terhadap penyakit rematik autoimun ini sangat penting untuk mendapatkan tata laksana yang tepat lebih dini dan menghindari kecacatan serta efek dari penyakit ini lebih lanjut. Terima kasih Dokter Lani atas materinya, dan saya akhiri acara ini. Di akhir acara saya juga mengucapkan terima kasih kepada Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam PP PAPDI, kemudian dari PT Novartis atas dukungannya. Kemudian mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami jawab satu persatu. Mudah-mudahan sejawat bisa melanjutkan pertanyaan. Kami di Perhimpunan Reumatologi memiliki website di www.reumatologi.or.id. Sejawat bisa melakukan tanya jawab di forum tanya jawab. Kemudian sejawat juga bisa mengunduh rekomendasi kami terkait psoriatic arthritis. Kita punya rekomendasi yang berjudul spondyloarthritis seronegatif. Jadi silakan mengunduh secara gratis di website tersebut. Dan akhir acara saya ucapkan terima kasih dan mohon ditunggu sertifikatnya apabila sejawat tetap berada di 30 menit minimal dari seluruh rangkaian acara pada siang hari ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Lani. Terima kasih. Dokter Nadia udah mau mas?
Saya masih ada.